Puskopdit Jakarta ini kan kebetulan kita sudah menyusun rencana nih Pak, rencana strategis 5 tahun ke depan kita mau melakukan apa? Ya, dan kebetulan juga tahun 2025 ini merupakan tahun pertama. Jadi rencana kita 2025 sampai 2029. Salah satunya adalah di ujungnya di 2029 kita ingin mencapai jumlah anggota ada sekitar 127.500 anggota perorangan Pak. Perorangan. Ya, makanya kami sekarang sudah fokus bagaimana meningkatkan jumlah anggota perorangan, bukan lembaganya Pak. Dengan aset nanti yang akan kita kelola bisa menyentuh di angka 2,1 triliun. Kami juga menyasar ke sekolah-sekolah, ya. Bahkan ada beberapa anggota primer kami Pak izin, mereka sudah bisa memberikan beasiswa Pak. Beasiswa kepada siswa yang siswa itu sebenarnya belum jadi anggota di koperasinya gitu kan. Tapi dengan memberikan beasiswa pada siswa tersebut itu merangsang. Terkasih, hari ini kami mendapat kesempatan istimewa dalam kegiatan silaturahmi buka puasa bersama di Puskopdit Jakarta dengan anggota-anggota primer yang ada di Jakarta. Lalu kami bukan ketemu sebenarnya, malah diundang oleh Bapak Ketua Puskopdit Jakarta, Bapak Punjul. Selamat sore Pak Punjul. Sudah buka bersama nikmat? Sudah Pak. Pak, kami pengen tahu tentang programnya Puskopdit Jakarta tahun 2025 itu seperti apa. Kalau tidak salah tadi ada juga program-program yang sangat menarik untuk anggota yang terkait dengan kemudahan-kemudahan. Silahkan Pak Punjul. Baik. Terima kasih Pak Marjono atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sama-sama pada Pak Marjono beserta teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara kami, yaitu Saresehan. Oh, Saresehan judulnya. Saresehan Puskopdit. Jadi kegiatan ini biasa kami lakukan di bulan suci Ramadan, Pak. Tradisi ya sudah kami bangun dari sebelum-sebelumnya. Namun agar kegiatan ini bermanfaat, kita selingkan dengan acara-acara mendatangkan narasumber-narasumber, Pak. Hari ini narasumbernya, Pak? Hari ini kebetulan kita ingin mengangkat tentang literasi asuransi. Ya, jadi makanya narasumbernya juga kita datangkan dari PT perusahaan asuransi, ya, dalam hal ini Victoria, ya. Dalam rangka untuk memberikan pencerahan buat para anggota kami, ya khususnya para primer di bawah Puskopdit Jakarta, agar mereka juga bisa tahu bagaimana simpanan dan pinjaman yang ada di mereka itu bisa di-cover secara asuransi dan aman. Betul. Ya. Jadi itu juga menambah nilai kepercayaan anggota untuk menaruh asetnya di koperasi. Pak, kan Inkopdit sendiri kan punya asuransi bukan? Yang PT Pandai itu bagaimana? Betul. Ya, PT Pandai ini bukan perusahaan asuransi Pak Marjono izin. Agen. Dia adalah broker. Perusahaan pialang asuransi. Di mana yang mengurusi asuransi di gerakan kami, khususnya di Puskopdit Jakarta ini bersama teman-teman primer di anggotanya itu adalah memang pialangnya adalah PT Pandai. Kerjasamakan lagi dengan perusahaan asuransi yaitu Victoria. Mudah-mudahan nanti kedepannya bila ada klaim-klaim mengenai asuransi bisa segera terselesaikan. Itu maksudnya kami. Karena tujuannya kita adakan literasi asuransi adalah salah satunya ke situ. Bahkan kedepannya tadi kami mendapatkan informasi juga akan mengadakan tentang bimbingan teknik tentang asuransi. Jadi para anggota bisa paham bahwa aset yang mereka taruh di koperasinya itu secara kepercayaan dia akan aman. Narasumbernya tadi Pak siapa ya?
Dari PT Pandai ada Pak Samsudin selaku Direktur Utama, lalu ada Pak Aan selaku Direktur Teknik. Terus dari Victoria ada Pak Dharma, ya, selaku head and operasional di PT Victoria. Itu yang terkait dengan kegiatan hari ini. Iya, betul. Nah, terkait dengan program Puskopdit Jakarta sendiri, Pak, untuk 2025 seperti apa? Baik, terima kasih Pak Marjono. Izin di Puskopdit Jakarta ini kan kebetulan kita sudah menyusun restra nih Pak, rencana strategis 5 tahun ke depan kita mau melakukan apa? Dan kebetulan juga tahun 2025 ini merupakan tahun pertama restra kita. Dari pelitanya. Iya, betul. Jadi restra kita 2025 sampai 2029. Salah satunya adalah di ujungnya di 2029 kita ingin mencapai jumlah anggota ada sekitar 127.500 anggota perorangan, Pak. Perorangan. Ya, makanya kami sekarang sudah fokus bagaimana meningkatkan jumlah anggota perorangan, bukan lembaganya, Pak. Karena kami sudah terlalu banyak lembaganya di Puskopdit. Dengan aset nanti yang akan kita kelola bisa menyentuh di angka 2,1 triliun. 2,1 triliun. Betul, Pak. Nah, di tahun 2025 ini salah satu yang kami angkat adalah tentang tata kelola. Mereka harus memiliki badan hukum, karena itu salah satu persyaratan untuk menjadi anggota di Puskopdit Jakarta itu salah satunya adalah harus berbadan hukum. Ada SIUP-nya, surat izin usaha, ada INB-nya, lalu NPWP-nya juga sudah ada, termasuk nomor rekeningnya juga harus sudah atas nama lembaga. Termasuk bisa memiliki manajemen risiko, karena manajemen risiko tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa pinjaman yang disalurkan kepada anggota itu juga harus melihat tentang mitigasi risikonya. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika pinjaman itu diberikan justru malah jadi bermasalah buat anggota kedepannya. Itu yang tidak kita inginkan, karena kan memang visi misinya kita adalah bagaimana mesejahterakan anggota. Jakarta itu mulai dulu kan dianggap sebagai barometer. Betul. Bapak tadi sudah menyebutkan soal jumlah anggota, lalu jumlah aset yang akan dicapai. Sebenarnya kesulitannya ada di mana sih Pak untuk merekrut anggota perseorangan itu? Bang, terus terang, koperasi seperti kami yang berada di kota besar nih Pak, izin salah satunya adalah kendalanya bagaimana kami merekrut anggota baru, khususnya anggota-anggota muda, ya, milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu sangat sulit untuk bisa bergabung dengan kami Pak. Program kerja kami salah satunya adalah menyasar bagaimana kami bisa merekrut anggota baru, khususnya anggota-anggota muda itu tadi. Ya, salah satunya adalah kami memberikan pendampingan, memberikan pembinaan pada para primer, bagaimana para primer itu bisa memberikan pelayanan secara digitalisasi, Pak. Kalau di luar Jawa ini kan kebanyakan di sekolah ya, di sekolah, lalu juga lebih pada sekolah-sekolah dulu itu kan sebagai regenerasi sekalian. Kalau di Jakarta yang menjadi program ini tadi apa sasarannya, gimana? Salah satunya sama Pak, kami juga menyasar ke sekolah-sekolah, ya. Bahkan ada beberapa anggota primer kami Pak izin, mereka sudah bisa memberikan beasiswa Pak. Beasiswa kepada siswa yang siswa itu sebenarnya belum jadi anggota di koperasinya gitu kan. Tapi dengan memberikan beasiswa pada siswa tersebut itu merangsang siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadi anggota di koperasi. Ini salah satu ya yang dikerjakan oleh para primer kami agar bisa nanti merekrut calon-calon anggota masa depan. Setiap kita melakukan sosialisasi, setiap kita melakukan bertemu dengan masyarakat, ya kita sampaikan koperasi Pak, bukan itunya, bukan unsur suku, ras dan sebagainya, tapi yakin koperasi buat semua orang, buat semua masyarakat. Termasuk primernya Pak Kunjul yang sehat kan, kalau nggak salah di sana banyak teman-teman saudara-saudara kita yang dari Muslim ya. Banyak sekali Pak. Kalau tidak salah dulu pembinanya itu Pak Haryono. Bukan, yang pembinanya yang dari Kiai atau Ustadz itu? Iya, Pak Habib Syehan Wahab. Iya, Pak siapa? Syehan Wahab. Syehan Wahab ya. Iya. Itu pembinanya koperasi Cik Usahati. Betul. Di mana Bapak juga menjadi anggota dan menjadi pengurus di sana. Betul. Nah, seperti itu kan Pak, artinya memang sudah ada contoh yang baik. Betul. Bahwa seorang Habib pun gitu kan. Betul. Seorang Ustadz pun, seorang Kiai pun
mau bergabung. Kita juga bisa mengambil contoh misalnya semangat warga yang lahir dari pondok pesantren. Sudah ada beberapa primer juga Pak yang notaben berangkat dari sekolah-sekolah Katolik, tapi begitu mereka membuka kepada masyarakat, nyata mereka juga banyak masyarakat yang bergabung. Jadi artinya memang keberadaan koperasi ini ya bukan untuk golongan tertentu, tapi memang untuk masyarakat secara luas. Itu yang menurut kami, dan semua juga teman-teman di kepengurusan Puskobrid kita bicara tentang bahwa koperasi untuk masyarakat secara luas Pak. Nah, terkait dengan pemberdayaan Pak, sekarang pemberdayaan itu sedang menjadi model kayaknya seluruh koperasi ya. Nah, sekarang pemberdayaan yang ada di primer-primer jajaran Puskobrid Jakarta itu seperti apa? Memang di kami itu latar belakangnya bermacam-macam ya Pak. Kalau boleh kami sampaikan, memang rata-rata latar belakangnya mereka itu adalah bukan para usaha ya, para pegawai atau pekerja gitu ya. Tapi ada yang menarik Pak Marjono, izin barusan juga saya berkunjung ke salah satu primer, justru mereka itu ketika pensiun terbantu oleh koperasinya untuk pengembangan usahanya. Primer apa nih Pak? Ada salah satu primer ya, kemarin saya baru berkunjung di KSP Paguyuban Sumber Sejahtera. Itu koperasinya berbasis sekolah ya. Salah satu gurunya sudah pensiun, lalu dia membangun usaha, justru usaha semakin berkembang Pak. Nah itu salah satu nanti yang akan kita jadikan suatu testimoni sebagai apa ya, sebagai perangsang ya, bahwa buat teman-teman yang lain bahwa kita memiliki keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa maju. Itu yang nanti akan kita rangsang buat mereka semua. Kalau kita pikir dari sisi orang pensiun ya Pak Marjono izin biasanya kalau orang udah pensiun itu kan sudah tidak punya aktivitas lagi udah ini, tapi nyatanya dia masih punya semangat dengan berkolaborasi dengan koperasinya. Sekarang dia bisa sukses, bahkan usahanya semakin berkembang. Pak, terkait dengan program apa namanya yang ke wisata edukasi ya. Baik. Seperti apa sih Pak sebenarnya dampak positifnya terhadap teman-teman yang mengelola koperasi primer Pak? Baik, di kami itu memang ada program Edu Wisata Pak. Eduwisata. Itu biasa kami selenggarakan setiap tahun Pak izin. Jadi sambil mereka belajar sesuatu, mereka juga bisa wisata bersama. Karena memang tujuannya adalah kita belajar satu sama lain ya, melihat dunia luar. Ya, dunia luar, sehingga bisa dibawa oleh-oleh itu kembali ke koperasinya untuk dikembangkan di koperasinya masing-masing. Salah satu contohnya kemarin di tahun 2024 kita berkunjung ke Thailand, dan kebetulan kita berkesempatan datang ke AQU ya, pusat kredit union tingkat Asia di sana. Kita diterima di Bangkok ya, diterima langsung sama Miss Leni, Mr. Ranjit yang tadinya notabene Pak izin Pak Marjono, mungkin Pak Marjono sering ketemu sama mereka. Tapi buat yang di primer ini suatu hal langka Pak. Suatu hal langka, mereka hanya bisa mendengar yang namanya Mr. Ranjit itu seperti apa, tapi tidak pernah bertemu langsung. Ya kan, akhirnya mereka tahu, wah ternyata gerakan koperasi kita ini ada yang tingkat Asianya ya. Gitu kan, sehingga menambah kepercayaan buat mereka untuk kita kembangkanlah koperasi ini gitu. Dan 2025 kita nanti akan berkunjung ke mana? Ke Lampung ya, salah satu juga nanti kita akan berkunjung ke salah satu primer yang notabene primernya ini cukup cukup besar lah ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar dari sana ya, apa yang bisa diadopt ya, ditiru, dimodifikasi, dibawa ke primernya masing-masing. Pak, kesulitan yang paling mendasar yang karena Bapak pernah mengelola primer gitu ya, lalu sekarang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengaruhnya terhadap primer-primer yang ada di Jakarta, yang paling mendasar kesulitan apa Pak? Yang paling mendasar tadi yang Bapak sudah sampaikan tuh, kita kesulitan menambah jumlah anggota. Ya, ini dialami oleh semua primer di Puskobrid Jakarta ya, apalagi kemarin kita baru mengalami krisis pandemi COVID-19 Pak. Sehingga orang terlupakan tentang koperasi. Tapi di sisi lain, di pihak eksternal itu orang berlomba-lomba menawarkan produk-produk unggulannya mereka, sehingga banyak
generasi kita yang ikut bergabung tanda kutip ya Pak ya. Ini lembaga keuangan lain ya, di luar koperasi, termasuk mohon maaf pinjaman online. Karena saking cepatnya mereka menawarkan sesuatu, mereka itu boleh katakan menggunakan pinjaman itu bahkan terjerat Pak. Nah ini tugas kita Pak. Jadi menyadarkan, ayo bergabung sama koperasi, kita belajar bersama di koperasi kita, sehingga nanti mereka bisa sejahtera bersama dan mereka juga calon generasi penerus kita ke depan. Pak, silahkan menyampaikan pesan apa kepada teman-teman gerakan koperasi yang juga masyarakat yang ingin berkoperasi Pak melalui UKM Aufi. Silahkan Pak Kunjung. Baik, terima kasih Pak Marjono. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya untuk bisa berbincang-bincang secara santai. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman jangan ragu untuk bergabung di Gerakan Kredit Union, karena koperasi ini adalah koperasi yang diwariskan dari leluhur kita, bahwa koperasi ini adalah koperasi yang tepat untuk kita melakukan transaksi keuangan kita ya. Jadi siapapun dia, latar belakang apapun itu latar belakangnya, kesempatan untuk berkembang bersama koperasi kita masing-masing. Jadi ayo, ini Pak Marjono juga yang salah satu orang yang selalu menggaungkan tentang UMKM dan segala macam. Kami juga sangat berharap, kami juga sangat bersyukur kalau memang nanti kami bisa berkontribusi terhadap UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitar. Jadi kami yakin, kami percaya kita bisa berkembang dengan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Itu Pak Marjono. Sukses Pak Kunjung. Sama-sama Pak. Sama-sama. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Amin.